Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta praktikum genetika tanaman. Pada hari ini, mohon izin, kita akan menyampaikan untuk acara keempat praktikum genetika, yaitu dengan judul menentukan berat 1000 butir biji. Nah, di dalam kegiatan praktikum ini, teman-teman akan sangat bermanfaat pada kegiatan pemuliaan tanaman dan juga di dalam kita menentukan benih yang berkualitas sesuai dengan standar atau sertifikasi yang sudah ditetapkan untuk mutu benih. Nah, teman-teman semua, ketika kita menentukan suatu benih itu bermutu, itu ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kriteria fisik, kedua fisiologis, ketiga genetik, dan keempat adalah patologisnya. Jadi ketika kita melihat pada mutu fisik, maka kita melihat pada kulit yang bersih, cerah, kemudian bijinya bernas, dan bentuknya seragam. Ini menunjukkan kualitas yang baik. Selanjutnya pada fisiologis, kita perhatikan atau kita hitung nilai viabilitas dan vigor benih. Nah, yang terpenting lagi itu adalah pada kriteria mutu benih secara genetik. Jadi di sini harus memiliki keseragaman genetik benih, artinya tidak tercampur dengan varietas yang lain. Dan yang terakhir itu adalah mutu benih berdasarkan patologis, yaitu kesehatan benih yang memiliki kulit cerah, tidak berjamur, tidak berbau, dan tidak membawa penyakit. Dan dalam hal ini teman-teman tentu saja benih ini juga tidak boleh tercampur dengan kotoran benih, baik itu dari benih lain ataupun dari kotor-kotoran yang ada dari hasil panen. Nah, benih sendiri teman-teman itu terbagi dalam 4 kelas benih, yaitu ada benih penjenis atau biasa disebut dengan breeder seed, disingkat BS, ada benih dasar atau foundation seed, kemudian ada benih pokok, ini biasanya ada menamakan dua ya teman-teman, ada registered atau stock seed, kemudian yang terakhir itu adalah benih sebar atau certified seed. Nah, di sini untuk benih penjenis itu biasanya disebut dengan benih berlabel kuning, kemudian untuk benih dasar itu label putih, benih pokok itu berlabel ungu, dan benih sebar itu berlabel biru. Nah, yang biasanya disampaikan kepada petani atau yang dijual itu adalah benih sebar, teman-teman. Nah, ketika kita memproduksi benih bersertifikat yang akan disebarkan kepada petani, itu kita harus memenuhi kriteria pengujian di lapangan. Jadi harus ada sertifikasi lapangan yang harus dilakukan oleh produsen benih. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah isolasi jarak tanam. Nah, ini antara benih yang berbeda varietas itu untuk semua kelas benih itu harus minimal berjarak 2 meter. Kemudian yang kedua adalah campuran varietas lain atau simpang dalam satuan persen. Ini ada standarnya, jadi untuk benih penjenis dan benih dasar ini harus 0 ya. Kemudian untuk benih pokok dan benih sebar itu maksimal hanya 0,5 saja, 0,5% yang diizinkan ada. Kemudian waktu isolasi itu dalam satuan hari itu adalah minimal 21 hari. Jadi jarak tanam varietas satu dengan varietas yang lain agar tidak terjadi penyerbukan silang, meskipun padi ini termasuk menyerbuk sendiri ya teman-teman, itu jaraknya adalah 21 hari. Dan ini persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, praktikum ini juga kita lakukan, teman-teman. Sebenarnya di dalam produksi benih bersertifikat itu ada standar mutu benih padi pada pengujian di laboratorium. Nah, di mana kita harus melakukan pengukuran mulai dari kadar air, kemudian benih murni, ini artinya tidak tercampur ya dengan varietas benih yang lain, kemudian tidak tercampur dengan kotoran benih juga, kalaupun ada hanya boleh 1-2% saja. Kemudian benih tanaman lain atau biji gulma, itu kalau untuk benih yang dari pemulia, breeder seed ya, kemudian sama benih dasar itu harus 0%. Nah, kalau untuk benih sebar itu boleh sampai 0,2. Kemudian daya kecambah itu adalah minimal 80%. Jadi sertifikat benih ini penting teman-teman untuk
menjaga agar benih-benih yang kita berikan kepada petani itu adalah benih yang sudah terjaga sejak proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pemasaran, dan sampai kepada petani. Dan sertifikat benih ini teman-teman sifatnya adalah wajib sebelum benih itu dipasarkan atau dijual kepada petani. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi di praktikum kita hari ini kita ingin mengetahui bagaimana sih cara mengukur 1000 butir benih. Dan ini penting dilakukan untuk melihat kualitas benih. Kenapa? Karena benih yang seragam harusnya berat 1000 benihnya itu mendekati dengan yang ada pada deskripsi tanaman. Nah, kalau kita melakukan pengujian benih itu ada cukup banyak ya yang dilakukan ya teman-teman dalam pengujian ini. Dan pada praktikum ini tentu saja teman-teman sudah memisahkan kalau ada benih yang bentuknya berbeda atau tidak sesuai dengan yang lainnya, atau kalau misalnya ada kotoran benih, itu harusnya sudah dipisahkan di dalam praktikum ini. Nah, untuk melakukan sertifikasi benih itu biasanya dilakukan pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tujuan praktikum yang pertama adalah mengetahui berat 1000 biji suatu tanaman. Kemudian yang kedua mengetahui tingkat kemurnian benih. Kemudian yang ketiga mengetahui kualitas biji yang baik. Nah, ini kualitas biji yang baik ini dilihat dari fisik ya, teman-teman semua ya. Dan yang keempat, mengetahui banyaknya biji yang harus disediakan untuk bibit pada luasan lahan tertentu. Nah, teman-teman pada tujuan yang pertama itu kita mengetahui berat 1000 biji tanaman. Nah, ini penting sekali nanti teman-teman dari kita mengetahui berat 1000 biji tanaman, kita bisa memperkirakan kebutuhan benih pada luasan lahan tertentu. Baik itu dalam skala 1 hektar, kurang atau lebih dari 1 hektar. Nah, cara kerja dari praktikum ini adalah nanti kita bagi dalam 5 kelompok, kemudian masing-masing kelompok wajib mengerjakan 3 metode pengukuran 1000 butir benih, yang dimana nanti kita akan gunakan 3 cara. Yang pertama itu adalah mengambil dan menghitung 1000 butir benih, kemudian ditimbang. Jadi kita menghitung benihnya, kita hitung 1000 butir benih ya. Kemudian yang kedua, mengambil kurang lebih 1000 benih, kemudian ditimbang. Nah, ini kita biasanya bisa menggunakan gelas ukur, kemudian gelas ukur itu ditandai dengan spidol, kira-kira kalau 1000 benih itu sampai berapa ukurannya. Nah, kemudian kita masukkan benih dalam ukuran tersebut. Kemudian yang ketiga, itu kita mengambil dan menghitung 200 benih yang kemudian ditimbang. Nanti kemudian dikalkulasikan. Setiap cara di atas ditimbang masing-masing kelompok ya, kemudian nanti dimasukkan kepada tabel dan masing-masing kelompok ditabulasi ke dalam data kelas. Bismillah, baik teman-teman, kita coba contohkan perhitungan di sini ya, tapi ini untuk perhitungan cara C, yaitu di mana kita akan coba memasukkan datanya dulu. Jadi ini data dari perhitungan 200 butir benih atau biji yang sudah kita timbang. Nah, setelah itu teman-teman kita akan coba kalkulasikan di sini pada berat 1000 butir dalam kurung Y. Maka di sini caranya adalah 1000 dibagi 200, 1000-nya dari sini ya teman-teman, 200-nya yang warna biru dari depan. Kemudian dikalikan 2, 2-nya dari mana Bu? Dari depan sini ya. Jadi yang warna merah sama dengan 10. Kemudian berikutnya di bawahnya 1000 per 200 dikalikan 2,1. 2,1-nya dari depan sini teman-teman. Nah, nilainya 10,5. Kemudian dari semua nilai caranya sama sampai ke bawah, ini kita jumlahkan, maka dapat 50,50 gram. Nah, setelah dapat 50,50 gram, kita masuk ke cara perhitungan ya, yang di bawah ini teman-teman. Berat rata-rata M sama dengan sigma YI per U sama dengan, nah ini sigma YI berapa? Sigma YI adalah 50,50, kita masukkan yang warna hijau, dibagi 5, 5 dari mana? 5 dari nilai ulangan, kemudian sama dengan 50,50 per 5 sama dengan 10,10. Nah, kemudian dari sini kita sudah bisa mencari nilai V. V sama dengan M min Y. M-nya mana? M-nya kita dapatkan dari sini.
10,10 atau sama dengan di sini ya. Sudah saya rapatkan, pindahkan ke sini. 10,10 dikurangi 10 sama dengan 0,1. 10-nya yang di sini ya. Nah, kemudian 10,50 yang di sini untuk Y-nya, maka 10,10 dikurangi 10,5 sama dengan 0,4. Kemudian 10,10 dikurangi 10,75 sama dengan 0,65. Harusnya negatif ya, tapi nanti kalau kita kuadratkan negatif akan jadi positif. Jadi tidak perlu kita tulis negatifnya. Nah, 0,1 kuadrat ini sama dengan V kuadrat, 0,1 kuadrat sama dengan 0,01. Kemudian 0,4 kuadrat sama dengan 0,16 dan seterusnya dijumlahkan semuanya ketemu 1,015. Nah, selanjutnya kita mencari salah menengah, yaitu akar sigma V kuadrat per U min 1. Ya, jadi 1,0150 kita masukkan di sini, teman-teman, untuk V kuadrat. Kemudian dibagi 5 kali 4. 5 kali 4 itu 5-nya adalah nilai ulangannya, 4-nya adalah U min 15 dikurangi 1 sama dengan 4 sama dengan 20. Kemudian setelah dibagikan diakarkan, jangan kebalik caranya ya, dibagi dulu baru diakar. Kemudian ketemu angkanya di sini 0,225. Nah, untuk berat biji maka sama dengan berat rata-rata 10,10 dari angka ini ya teman-teman, plus minus 0,225 dengan satuan gram. Gitu ya, itu cara untuk mengerjakan untuk yang bagian C. Nah, selanjutnya teman-teman saya contohkan untuk mengerjakan yang bagian A atau cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama nanti sama ya teman-teman, caranya nanti semua data dimasukkan di sini dari berat 1000 biji, dimasukkan ke sini semua. Nah, setelah itu teman-teman nanti dijumlahkan. Nah, jumlahnya teman-teman masukkan di sini. Nah, masukkan di sini ya jumlahnya ya. Jadi nanti ini nilai jumlahnya, misalnya kita dapat angka, misalnya ini di sini misalnya 30 gitu ya teman-teman ya. Misalnya 30 misalnya 10 gitu ya misalnya. 10 gitu ya yang dituliskan di sini. Nah, nanti teman-teman jumlahkan sampai di sini angkanya berapa? Dijumlahkan di sini. Nah, setelah dimasukkan di sini nanti angkanya dimasukkan di sini. Kemudian dibagi jumlah ulangan. Jumlah ulangannya ada 5. Nah, Anda nanti akan dapat nilai di sini. Nah, nilai di sini, yang dapat di sini, itu teman-teman dianggap sebagai nilai Y. Nah, dianggap sebagai nilai Y. Nah, nanti tinggal Anda cari V sama dengan Y dikurangi Y1. Y1-nya dari mana, Bu? Y1-nya dari yang ini, yang di depannya. Nah, setelah ketemu angkanya, nanti teman-teman kuadratkan. Nah, nilai dari masing-masing kuadrat ini nanti dijumlahkan ketemu sigma V kuadrat. Nah, sigma V kuadratnya nanti dimasukkan di sini, teman-teman. Yang ini tadi sudah kita hitung ya, 5 dikalikan 4. Nah, U kali U min 1. Nah, ini nanti kan hasilnya 20 ya, teman-teman ya. Hasilnya sama dengan 20. Nah, begitu caranya. Nanti setelah nilai sigma V kuadrat dibagi 20 baru diakarkan, nanti kita ketemu nilai salah menengah. Nah, nanti nilai salah menengahnya dimasukkan di sini. Nah, untuk nilai raratanya yang di sini nanti dimasukkan di sini, gitu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman dari ini kan cara yang pertama ya, berat 1000 butir biji kedelai. Kemudian nanti ada berat plus minus 1000 butir biji kedelai. Nanti dilakukan perhitungan dengan cara yang sama. Kemudian yang terakhir tadi yang sudah kita contohkan, itu adalah berat 200 butir biji kedelai. Nah, nanti dikerjakan dengan cara yang C ya teman-teman. Masing-masing cara perhitungan ini poinnya 15. Jadi mohon dikerjakan dengan lengkap dan baik. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan menulis pembahasan dan kesimpulan berdasarkan praktikum yang dikerjakan. Nah, saya harapkan teman-teman nanti bisa nyimpulkan dari cara 1, cara 2, dan cara 3, ini mana sih cara yang paling baik untuk diterapkan. Dari sisi kemudahannya, kemudian dari sisi ketepatannya, itu silakan untuk
dibahas di dalam pembahasannya. Dan Anda bisa menilik pada nilai salah menengahnya. Harusnya kalau nilai salah menengahnya semakin kecil, maka itu adalah metode yang semakin baik untuk digunakan dari sisi ketepatannya. Tapi bisa dilihat juga dari efektivitas pengerjaannya. Begitu ya teman-teman, jangan lupa untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya juga bisa baik atau optimal. Nah, setelah Anda mengerjakan pembahasan dan kesimpulan dengan poin 30 ya teman-teman, nanti akan dilanjutkan dengan melengkapi daftar pustaka. Daftar pustaka boleh dicari dari berbagai sumber, baik secara offline atau Anda menggunakan buku maupun Anda cari dari secara online ya, dari jurnal-jurnal penelitian atau buku-buku yang bisa Anda dapatkan secara online. Dan saya harapkan semakin kaya bahan bacaan Anda, maka hasilnya akan semakin baik. Oke, baik teman-teman, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan ada poin penilaian. Siapa yang mengerjakan yang terbaik, itu akan mendapatkan nilai terbaik. Manjada, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.